Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi tahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur. Namun masa penahanan NMB ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus suap dan gratifikasi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 21.48 waktu Indonesia Barat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di RSPAD, Gubernur Papua Lukas NMB masih memerlukan perawatan sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menahan Lukas NMB di rumah tahanan KPK hingga 30 Januari. Namun masa penahanan ditangguhkan karena kondisi kesehatan. Tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Pembantaran atau penangguhan penahanan dilakukan lantaran Lukas masih memerlukan menjalani perawatan hingga kondisi kesehatannya membaik. Hingga kini, Lukas masih dirawat di Pavilion Kartika RSPAD. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Diketahui KPK menangkap tersangka dugaan korupsi Lukas NMB saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di dua lokasi berhasil diredam oleh aparat. Pemirsa, pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis. Namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pengganti. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa Komnas Pemberantasan Korupsi di Jayapura, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis. Ini juga disebabkan karena kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki oleh Clement Tinal sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya setelah Clement Tinal tutup usia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengapresiasi atas penangkapan Lukas NMB. Sementara untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Provinsi Papua, pemerintah segera mencarikan alternatif untuk hal tersebut. Pemerintah mengapresiasi KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Mahfud menegaskan penangkapan Lukas NMB merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain. Mahfud pun meminta kepada pendukung Lukas NMB untuk tidak membuat kerusuhan dan perbuatan destruktif. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pembantaran Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto, kami sudah tersambung dengan rekan Galuh Pandu. Halo, selamat pagi Galuh. Selamat pagi Galuh. Ya, Galuh, apakah Lukas NMB masih dirawat di sana? Selamat pagi.
Selamat pagi Baby dan Bayu serta pemirsa. Lukas NMB saat ini memang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, tepatnya di Paviliun Kartika. Dan memang sebelumnya KPK telah menahan secara resmi pada kemarin Rabu 11 Januari untuk ditahan di rutan KPK Pom-Dam Jaya Guntur. Namun karena alasan kesehatan sehingga Lukas masih harus menjalani perawatan medis sehingga KPK membantarkan untuk penahanannya. Dan belum diketahui secara pasti, memang tidak diberikan informasi secara spesifik apa sakit yang dialami oleh Lukas karena memang merupakan rahasia dari data pasien. Namun pemeriksaan medis tersebut juga melibatkan dokter dari sejumlah dokter, yakni diantaranya dokter ginjal, hipertensi, jantung, dan syaraf seperti itu. Dan memang Lukas NMB sampai saat ini masih menjalani perawatan dan ia memang menjadi tersangka karena dugaan kasus suap senilai 1 miliar rupiah menerima dari Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga disinyalir menerima gratifikasi senilai 10 miliar rupiah. Dan sampai saat ini KPK masih terus untuk mendalami kasus tersebut serta mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan oleh Gubernur Papua serta pihak-pihak lain yang terkait. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara. Kembali ke Anda, Baby dan Bayu. Iya, Galuh, sejauh ini pantauan Anda, apakah pihak keluarga sudah ada yang menjenguk ke RSPAD di sana? Ya, sejauh ini pantauan kami dari tadi malam sampai pagi ini belum ada keluarga yang menjenguk karena memang keluarga masih ada di wilayah Papua, seperti itu informasi terakhir yang kami dapatkan. Kemudian kuasa hukum dari Lukas menyampaikan bahwa seharusnya ini tidak ada larangan untuk menjenguk Lukas NMB datang ke sini gitu. Namun kami masih belum mendapatkan informasi update-nya atau informasi lebih rinci apakah diperbolehkan menjenguk atau dilarang menjenguk dari keadaan dari Lukas NMB. Demikian, Baby. Baik, terima kasih banyak Galuh dan selamat pagi dan jaga Selamat kesehatan bertugas Galuh. kembali. Dan pemirsa, pasca rusuh massa Lukas NMB, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Pasca penjemputan Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura, massa pendukung Lukas NMB tidak terima dan menuding KPK melakukan kriminalisasi terhadap gubernur. Massa mengamuk di beberapa lokasi di Papua. Dari kejadian ini, 4 warga terkena tembakan aparat kepolisian, 1 orang tewas. 3 warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura. 2 warga sipil terkena tembakan aparat dan 1 orang lainnya adalah pendukung Lukas NMB. Pihak kepolisian menambah 1.000 lebih personil untuk amankan 9 wilayah di Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang berbuat rusuh. Ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi peningkatan gangguan Kamtimas yang tentunya akan berdampak pada situasi Kamtimas yang akan mengganggu masyarakat. Atas kondisi ini, para tokoh di Papua pun meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga situasi Papua aman dan damai. Mengimbau kepada seluruh masyarakat di tanah Papua, jangan terprovokasi atas upaya hukum KPK terhadap Bapak Gubernur Papua. Biarkan beliau menjalani proses hukum yang berjalan. Kita harus menjaga situasi Papua tetap aman dan damai. Tidak peduli siapapun pejabatnya, jika kita melakukan sebuah tindakan yang mengarah pada mengambil hak milik orang lain, pejabat itu, orang itu harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kita harus mendukung tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah dan mengungkap berbagai kasus korupsi di tanah air.
Situasi Papua khususnya kota Jayapura saat ini dalam keadaan kondusif. Namun polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Ukraina menghentikan gerak maju pasukan Rusia di Soledar. Ukraina gunakan pengintaian udara untuk mengetahui pergerakan musuh. Layanan penjaga perbatasan negara Ukraina pada hari Rabu merilis video yang mengklaim menunjukkan tentara Ukraina menghentikan gerak maju pasukan Rusia di Soledar. Pengintaian udara Ukraina mendeteksi kelompok infanteri musuh. Informasi tersebut dilaporkan ke titik komando pasukan pertahanan Ukraina yang mengambil tindakan. Tidak ada tanggal pasti dari video tersebut, tetapi informasi mengatakan itu berasal dari awal Januari. Nasib kota tambang garam yang hancur di timur Ukraina berada di ujung tanduk. Pasukan Ukraina bertahan melawan serangan gencar Rusia dalam apa yang telah menjadi titik fokus berdarah dari perang hampir 11 bulan. Meskipun tidak mungkin memberikan titik balik dalam perang, jatuhnya Soledar ke pasukan Kremlin setelah berbulan-bulan pertahanan Ukraina akan menjadi tonggak medan perang dan menawarkan pasukan Rusia batu loncatan strategis untuk upaya mereka mengepung kota terdekat Bakhmut. Seorang juru bicara militer Ukraina mengatakan pada hari Rabu bahwa klaim Rusia telah menaklukkan Soledar tidak benar. Kota Soledar diblokir tentara Rusia dari utara dan selatan. Pasukan Rusia menargetkan benteng pertahanan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada hari Rabu bahwa pertempuran berlanjut di kota Soledar. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov menyatakan Soledar diblokir dari utara dan selatan oleh unit udara dan Angkatan Udara Rusia yang menargetkan benteng musuh sementara tentara terlibat dalam pertempuran di kota. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia merilis cuplikan beberapa peluncur roket TOS-1, sistem rudal anti pesawat Buk M3, dan pesawat Su-35 selama operasi militer khusus di Ukraina. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали Солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе. Media tak dapat secara independen memverifikasi tanggal, lokasi ataupun kondisi pengambilan rekaman. Pemirsa, militer Taiwan melakukan latihan pasukan gabungan selama 2 hari mulai Rabu untuk menunjukkan kemampuan pertahanannya menghadapi ancaman Cina menjelang liburan tahun baru Imlek. Militer Taiwan melakukan latihan pasukan gabungan selama 2 hari mulai Rabu untuk menunjukkan kemampuan pertahanan menghadapi ancaman Cina menjelang liburan tahun baru Imlek. Di Hainshu, jet tempur Mirage memamerkan kemampuan lepas landas darurat di tengah meningkatnya ketegangan dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Sementara itu, tank angkatan darat, truk roket, dan helikopter menembaki penyusup tiruan selama latihan yang mensimulasikan invasi melalui kota pelabuhan Kaohsiung. 台湾的各个战斗机联队都随时保持着待命，而且我们在依照我们每日的这个飞行动态都有相关的这个飞行序列在空中执行。那各项如果遭遇到突发状况，我们都会依照空中部的战术管制的引导，以及各项的这个战备规定来做应处。那最主要就是维持我们的领空的安全及国家安全。那 接下来再过1周之后就即将过年，相信我们这个空军的各个部队都会陆力在战训本务，给予国人一个平安的这个环境，让大家过一个好年。 Beijing mengirim pesawat terbang dan kapal perang Taiwan hampir setiap hari, seringkali melintasi garis tengah selat Taiwan sepanjang 160 km yang membagi kedua sisinya.
China telah meningkatkan tekanannya terhadap militer Taiwan dalam beberapa tahun terakhir dengan mengirim pesawat tempur atau kapal angkatan laut hampir setiap hari ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. The training and the exercise for today, our purpose is tell our countrymen we are ready. We have fully prepared to conquer any challenge before the Chinese New Year. Pada akhir Desember, China mengirimkan rekor 71 pesawat dan 7 kapal ke Taiwan dalam latihan skala terbesar pada tahun 2022.